Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, dan saat ini adalah kondisi di mana di gerbang tol Cikatama jelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Pemirsa, per tanggal 27 Maret 2025 kita sama-sama saksikan sejumlah titik, salah satunya adalah di gerbang tol Cikatama sudah terlihat tampak ramai dari, bisa dikatakan dari arah Jakarta sudah mulai memenuhi ataupun melewati gerbang tol Cikatama sejak tadi pagi. Untuk situasi di gerbang tol Cikatama terpantau lancar dan landai, dan bisa Anda lihat untuk cuaca sendiri terpantau mendung, pemirsa. Berdasarkan data yang kami himpun, 763.000 kendaraan meninggalkan Jabodetabek. Sementara itu, data dari Jasa Marga juga mencatat Lalin total naik 7,4% dibandingkan hari-hari normal biasanya. Untuk spesifikasinya, kendaraan yang masuk yaitu 61.000 kendaraan dari Jakarta menuju ke Palimanan, sementara itu yang keluar sebanyak 30.000 dari arah Palimanan ke Jakarta. Dan kami informasikan pemirsa, ada potongan tarif tol sebesar 20% dalam periode 24 hingga 28 Maret 2025 dengan menggunakan kartu tap in dan out yang sama, dan juga untuk menggunakan aplikasi Trevoy dari Jasa Marga. Pemirsa, hari pertama pemberlakuan rekayasa lalu lintas situasi gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Sistem satu arah akan dilakukan pada pukul 2 siang. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas akan mulai dilaksanakan hari ini pada periode mudik Lebaran 2025. Sistem kontraflow atau satu arah akan diberlakukan pada pukul 2 siang dengan titik yang berbeda, yaitu di kilometer 40 dan 70 untuk mencegah kemacetan. Menurut Jasa Marga, peningkatan 7,4% kendaraan pada 4 hari terakhir dibandingkan dengan hari biasa. Arus lalu lintas dari Jakarta ke arah Palimanan sebanyak 61.000 kendaraan. Angka tertinggi selama periode mudik Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi besok pada tanggal 28 Maret 2025. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di tol Cipali macet hingga puluhan kilometer. Kemacetan terjadi akibat antrean di rest area kilometer 137. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas tol Cipali pagi tadi. Kemacetan terjadi akibat antrean di rest area kilometer 137 Indramayu dan mengular hingga kilometer 101 Dawan Subang. Tak hanya itu, kemacetan juga diakibatkan banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan serta lajur jalan yang sempit. Pemudik yang ingin beristirahat diarahkan untuk keluar gerbang tol terlebih dahulu jika rest area penuh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Camar Henda di gerbang tol Cikatama serta Henry Aprila di rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Namun kita ke Camar Henda terlebih dahulu. Selamat siang Camar, bagaimana suasana terkini di Cikatama, apakah sudah ada kepadatan? Iya, selamat siang
Arlista dan juga pemirsa, seperti yang Anda sampaikan bahwasanya untuk rekayasa lalu lintas ini merupakan hari pertama dan rencananya akan dilakukan pada pukul 2 siang. Namun sepertinya ini dilakukan lebih cepat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat untuk sistem one way ataupun juga satu arah. Anda bisa lihat di belakang saya bahwa untuk dari arah Palimanan menuju Jakarta ini sudah ditutup, artinya sistem one way sudah diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188 dari tol Jakarta Cikampek ke tol Cikopo Palimanan. Memang informasi yang kami dapat bahwasannya pukul 2 siang ini hanya merupakan patokan adanya kenaikan ataupun juga intensitas kepadatan kendaraan yang seharusnya sudah dilakukan sistem ganjil genap, one way maupun juga kontraflow. Namun ini juga tentunya melihat kepada diskresi dari kepolisian, di mana tentunya Kakor Lantas ini sudah mempertimbangkan sedemikian rupa, yang mana akhirnya saat ini sudah diberlakukan sistem one way. Memang nantinya berfokus untuk bisa mengurai kemacetan dari bus, truk, kemudian juga mobil pribadi yang berasal dari Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dari tadi pagi kami memantau, Arlista dan juga pemirsa, memang tidak hanya didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi, namun juga didominasi oleh bus yang merupakan berasal dari program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Sekitar pukul 7 ini mereka dilepas di Monas dan juga menuju ke arah Palimanan serta ke arah Jawa, dan hal tersebutlah yang memicu terjadinya kenaikan yang cukup signifikan. Kalau tadi Arlista menyebutkan ada lebih dari 700.000 kendaraan sudah keluar dari 4 gerbang tol dan 282 diantaranya melalui gerbang tol Cikampek Utama, bahkan sudah ada kenaikan 7,4%. Kemarin adalah angka tertinggi sebanyak 61.000 kendaraan dalam satu hari, dan itu merupakan angka tertinggi di 4 hari terakhir untuk Lebaran 2025. Perlu kami informasikan juga bahwa berkaitan dengan rest area, Kakor Lantas Polri menyebutkan apabila Anda merasa keletihan dan rest area penuh, Anda bisa beristirahat di jalur arteri. Dan ketika Anda masuk kembali ke jalur tol, maka tidak akan ada biaya tambahan. Contohnya apabila Arlista ingin bertolak dari Jakarta menuju ke Surabaya dan ingin berhenti sejenak di Brebes, Anda bisa keluar kemudian juga menuju jalur arteri, Anda bisa wisata kuliner, kemudian kembali lagi ke jalan tol tanpa adanya penambahan biaya. Dan pastikan, seperti yang Anda sampaikan tadi, pemirsa juga menggunakan kartu tap in dan juga tap out yang sama agar bisa terdeteksi ataupun juga sudah masuk ke dalam sistem, Anda bisa mendapatkan diskon 20% hingga esok hari. Kami sampai dengan saat ini masih memantau Arlista, mengingat cuaca juga tidak menentu, kadang panas bahkan terik, namun saat ini hujan, kemudian juga gerimis, bahkan bisa panas kembali. Jadi pastikan kondisi fisik Anda juga memadai, kondisi dari kendaraan Anda juga prima, sehingga Anda bisa berkendara dengan aman dan juga nyaman. Arlista. Baik, Camar. Jika one way sudah diberlakukan, untuk jumlah pintu yang dibuka, apakah keseluruhannya atau ada nominal tertentu jumlah pintu tolnya? Camar, silakan. Ya, Arlista, ini pertanyaan menarik sekali. Tadi kami baru saja melaksanakan wawancara bersama dengan VP Sekretari dari Jasa Marga. Memang untuk gardu tol yang dibuka ada sebanyak 20. Yang biasanya kalau bukan musim mudik ini hanya 15 gardu tol saja, sehingga adanya 5 penambahan. Namun kalau kita lihat di belakang saya terdapat 7 gardu tol yang sudah ditutup dan menuju ke arah Jakarta, sehingga memang diskresi dan juga arus kendaraan ini difokuskan dari Jakarta menuju ke arah Palimanan. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi, sekali lagi bisa mendapatkan informasi tersebut di aplikasi Travoy, terutama untuk mendapatkan diskon tarif tol 20%. Dan sekali lagi, untuk gardu tol yang dibuka ada 5 penambahan. Namun saat ini dikarenakan adanya sistem one way, sekitar 6 sampai dengan 7 gardu ditutup. Dan Anda bisa lihat di samping saya, ini adalah jalur kendaraan dari Palimanan menuju ke Jakarta, ditutup terlebih dahulu sampai dengan sistem one way ini selesai dilakukan. Untuk sistem kontraflow nantinya akan diberlakukan pada pukul 2 siang, dan untuk sistem kontraflow ini dilakukan dari kilometer 40 sampai dengan 70. Arlista.
Baik, jika sudah diberlakukan sistem one way, lantas untuk kendaraan dari arah Palimanan, mereka akan dialihkan kemana, Camar? Ya, Arlista, untuk sementara waktu mereka nantinya akan diberhentikan terlebih dahulu di pintu gerbang tol Cikampek sejenak sambil menunggu kepadatan terurai dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Nah, dari gerbang tol Jakarta Cikampek utama, kemudian juga gerbang tol Cikampek nantinya ke sebelah kanan menuju ke Purwakarta, ke sebelah kiri menuju ke Simpang Jomin. Namun saat ini yang dapat kami sampaikan, fokus dari Korlantas, Jasa Marga dan juga petugas adalah untuk mengurai kemacetan dan tidak terjadi penumpukan pada malam hari. Kalau kita lihat di 3 hari kemarin, memang masyarakat lebih banyak yang memilih untuk mudik dari sore menuju ke malam. Alasannya adalah mereka ini tidak ingin merasa kelelahan sehingga takutnya membatalkan puasa. Jadi memang dari pagi sampai dengan siang ini tidak terlalu ramai, namun supaya tidak terjadi kepadatan, maka masyarakat yang sudah berangkat sejak siang ataupun juga sore hari ini dipersilahkan terlebih dahulu agar tidak diprioritaskan, agar tidak tersendat di beberapa titik. Tapi Anda juga bisa melaksanakan ataupun juga beristirahat di kilometer 57. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Camar, dan pemirsa. Kita langsung beralih ke rekan Henry Aprila di rest area kilometer 207A Pali Kanci Cirebon. Selamat siang, Henry. Henry, untuk situasi terkini di lokasi Anda melaporkan, apakah sudah mulai peningkatan volume kendaraan? Arlista, selamat siang. Betul sekali. Kalau di gerbang tol Cikampek utama seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Camar, ini sudah diberlakukan sistem one way atau satu arah oleh pihak polisian dan juga pihak Jasa Marga. Ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188, tandanya dari arah Cikampek menuju ke Cipali ataupun Cikopo Palimanan. Kalau kami lihat saat ini, juru kamera kami Andri Setiawan akan menunjukkan kondisi terkini arus lalu lintas dari arah Palimanan menuju ke kawasan Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, di mana arus lalu lintas yang mengarah ke arah Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur ini sudah mulai ramai, bahkan peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Akibatnya dari volume kendaraan yang meningkat, ini rest area ataupun pintu masuk rest area kilometer 207A dari Palimanan menuju Kanci ini mengalami penumpukan maupun antrian kendaraan. Nah, kemudian juga dari pihak polisian pun nantinya akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan jika di rest area kilometer 207 ini terjadi kepadatan yang cukup meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang kemudian juga informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga pun menyampaikan untuk kapasitas di rest area kilometer 207A ini hanya menampung sebanyak 800 sampai dengan 950 kendaraan saja. Tandanya untuk kendaraan yang akan melintas ataupun melakukan istirahat di kilometer 207A ini hanya diberi waktu selama 30 menit saja, yang kemudian bisa langsung melanjutkan perjalanannya ke kampung halamannya masing-masing. Kalau saat ini kami lihat juga di sisi kiri kami ini pintu masuk untuk masuk ke arah pintu masuk kami ke rest area kilometer 207A yang sudah dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini masih terjadi antrian kendaraan. Kalau di sisi kanan kami ini ruas jalan tol dari arah Palimanan menuju Kanci belum terjadi penumpukan yang cukup signifikan ataupun volume kendaraan yang juga sudah cukup meningkat. Kami akan terus pantau karena sejauh ini belum begitu terlihat keramaian bahkan penumpukan kendaraan yang terjadi di ruas tol Palimanan menuju Kanci. Namun kendati demikian, dengan adanya kepadatan ini para pemudik hendak melangsungkan perjalanan mudik lebih awal, yang memang prediksi dari pihak Jasa Marga menyampaikan puncak arus mudik sendiri memang diprediksi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Tandanya ini H-1 menuju ke puncak arus mudik. Kendati demikian juga ini masyarakat yang hendak melangsungkan perjalanan mudik sudah mulai terlihat karena kami lihat ini kendaraan yang melintas baik dari arah ruas jalan tol Palimanan Kanci ini terlihat didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang berplat B. Tandanya ini kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kemudian juga ada pun himbauan yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak polisian yang menyampaikan bahwa
untuk masyarakat yang hendak melangsungkan perjalanan mudik lebih awal untuk tetap memperhatikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara prima. Mengapa? Karena kami lihat juga sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini, kemarin juga sempat terjadi cuaca yang berubah-ubah, yang kalau kami rasakan ini di pagi hari sampai dengan siang hari sempat panas, kemudian cerah, kemudian di sore hari sampai dengan malam hari sempat turun hujan. Yang tandanya juga para pemudik ini tetap berhati-hati dalam berkendara, dan yang terpenting adalah tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol utama. Kami akan terus pantau karena sejauh ini volume kendaraan ataupun kepadatan kendaraan belum terlihat di kilometer 207A Palimanan Kanci. Arlista. Baik, sementara itu Hendri, tadi Anda sempat sampaikan sejumlah kendaraan sudah mulai memenuhi rest area 207. Lantas fasilitas apa saja yang didapatkan para pemudik jika beristirahat di rest area 207? Ya baik Alista, kalau untuk fasilitasnya kami lihat ini sejumlah fasilitas sudah mulai disiapkan, terutama dari Polres Cirebon Kota yang menyiapkan pos-pos seperti ada pos kesehatan, kemudian pos pengamanan, bahkan pos pengaduan yang disiapkan untuk para pemudik jika nantinya mengalami kendala saat melakukan perjalanan mudik di tahun 2025 ini. Kemudian juga kami lihat ini informasi yang kami terima bahwa memang kalau memang biasanya di kilometer 207A ini hanya menyiapkan sebanyak 300 sampai dengan 450 kapasitas kendaraan untuk berparkir ataupun beristirahat. Namun untuk periode arus mudik di tahun 2025 ini menyediakan sebanyak 700 sampai dengan 900 kapasitas kendaraan. Nah, kalau kami lihat saat ini memang ini sudah mulai terjadi kepadatan, yang kemudian kami juga tadi sempat berbincang dengan Kapolres Cirebon Kota yang menyampaikan jika nantinya sudah mulai padat, bahkan antrian kendaraan untuk masuk ke rest area kilometer 207 ini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika nantinya pengendara hanya melakukan istirahat hanya untuk membeli makanan ataupun sekedar beristirahat sebentar, ini akan dialihkan sementara ke rest area selanjutnya. Namun untuk para pengendara yang urgent ataupun penting untuk bisa melakukan istirahat terlebih dahulu, ini akan diperbolehkan untuk masuk terlebih dahulu di kilometer 207A ini. Kita akan terus pantau karena sejumlah fasilitas tentunya sudah disiapkan oleh pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian sekitar yang sudah mempersiapkan untuk para pemudik agar mudik terasa nyaman dan juga aman sampai tujuan ke kampung halaman. Arlista. Baik, Henry, jika dari rest area sendiri 207 bisa menampung 700 sampai 800 kendaraan. Lantas adakah regulasi berapa lama maksimal kendaraan tersebut ini bisa memarkirkan kendaraannya di rest area? Alista, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, memang kalau untuk prediksi ataupun informasi yang kami dapatkan, ini untuk para pemudik, jika nantinya hendak melakukan istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, ini bisa beristirahat di rest area kilometer 207A ini hanya dibatasi sebanyak 30 menit saja. Yang kemudian nanti akan ada pemberitahuan oleh pihak Jasa Marga yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bisa melakukan peringatan untuk para pemudik bisa melanjutkan perjalanannya, untuk bisa berganti oleh para pemudik-pemudik lainnya bisa beristirahat di rest area kilometer 207A. Alista. Terima kasih banyak laporannya Hendri Aprila melaporkan langsung dari rest area 207A Palikanci, dan sebelumnya ada rekan Camarenda di gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan. Ya pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.